Saya nomor satu asal seimbang. Emang enak sih kalau untuk jalan mobil gitu, biar seandainya kalau ada kebakaran gampang. Wah, lumpur itu udah nggak karu-karuan deh Pak, berantakan banget ya. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Teman-teman Sudin Sumber Daya Air SDA Jakarta Selatan masih terus bekerja keras menuntaskan lumpur-lumpur yang sudah dikepok di pinggir Sungai Ciliwung ini. Dua tim dikerahkan sekaligus di segmen ini. Ada yang bekerja di wilayah Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Ada pula yang bekerja di wilayah Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kerja keras yang dilakukan oleh teman-teman Sudin SDA Jakarta Timur ini tentu saja diapresiasi oleh warga. Ya, saya merasa bersyukur, alhamdulillah. Semoga adanya pengerukan ini jangan terjadi ada banjir lagi gitu. Wah, lumpur itu udah nggak karu-karuan deh Pak, berantakan banget ya. Sebelumnya itu. Kalau sekarang alhamdulillah sih udahnya dikeruk nih. Alhamdulillah sih udah agak rapihan gitu kan. Kesannya kayak nggak terurus begitu. Terkadang kalau ada banjir ya kotor Pak, juga kita capek bersihin sampah-sampah yang pada masuk ke dalam rumah. Saya mah mintanya terusnya harus ada kelanjutannya aja. Jangan sampai di sini aja gitu. Saya ucapkan terima kasih, tapi untuk selanjutnya juga kami selalu dipantau gitu Pak. Untuk selanjutnya jangan dibiarin lagi, karena kan kita nggak tahu untuk keadaan banjir atau enggaknya untuk selanjutnya gitu Pak. Tolong dilihat-lihatin lagi. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana dikatakan Bu Neneng dan Pak Endang tadi, bahwa sebelum dikeruk, dikepok, dan diangkut lumpur-lumpur ini, Sungai Ciliwung di segmen ini seperti tidak terurus. Lumpurnya nggak karu-karuan, berantakan sekali. Apalagi saat hujan dan menyebabkan wilayah Bidara Cina banjir, lumpur serta sampah sempat masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Sobat Jelajah Jakarta, menurut warga sudah lama wilayah Bidara Cina ini tidak lagi mengalami banjir. Meski sebagian wilayah Bidara Cina ini belum dinormalisasi, namun ketika hujan deras dan debit Sungai Ciliwung ini tinggi, wilayah Bidara Cina ini sudah tidak pernah merasakan banjir lagi. Kurang lebih sekitar 2000 berapa gitu. Pernah banjir dikit sih, temen dari RT 7 tuh. Itu udah kesinannya alhamdulillah udah nggak banjir lagi. Banjir terakhir yang Pak Budi ingat adalah tahun 2007, di mana saat itu Pak Budi sedang melangsungkan resepsi pernikahan. Oleh karena banjir, resepsi pun dibubarkan. Makanan resepsi diberikan pada warga yang terdampak banjir. Itu lucu, pas saya mau nikah nih pagi, jalan ke pihak wanita nih, saya lihat waduh udah semata kaki nih, ribet. Udah saya laksanin dulu kan nikah. Sekitar jam 9 saya bubarin deh. Karena dilihat air udah nggak sahabat sama saya kan. Oh, udah bubar air. Itu sampai dalam banget. Sampai ke anak tangga satu lagi lah ke atas. Itu udah masuk. Makanan itu saya kasih ke tempat pengungsian gitu. Udah daripada makan itu, daripada mau banjir kan kita buang gitu aja sia. Udahlah kasihin aja lah, saya bilang udah nggak apa-apa, rezeki nggak kemana lah, kita pikir gitu. Sobat Jelajah Jakarta, beginilah perbandingan dua wilayah, di mana satu wilayah yang di sebelah kanan yakni Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet yang sudah dinormalisasi. Satu lagi yang sebelah kiri yang belum dinormalisasi adalah Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Sebagaimana dikatakan Pak Budi Repelita tadi, bahwa setelah beberapa tahun ini warga Bidara Cina sudah tidak pernah merasakan banjir lagi. Meski belum dinormalisasi, maupun sebelum Sodetan Ciliwung dibangun, wilayah Bidara Cina sudah lama tidak merasakan banjir. Sobat Jelajah Jakarta, lokasi yang saya dokumentasikan ini adalah salah satu lokasi yang sering terdampak banjir. Jika debit air Sungai Ciliwung tinggi, lokasi yang berada di wilayah RT 07 RW 014 inilah
yang pertama kali kebanjiran karena memang lokasinya paling rendah di Bidara Cina ini. Ini lagi ada balurah lagi ya. Lagi ada pengerukan itu juga. Om, masak apa? Ayo, Om. Ketika ke Bidara Cina, Pak Hartono, Lurah Bidara Cina pun sempat belusukan ke sejumlah gang di Jalan Sensus Bidara Cina untuk menanyakan pada warga kapan terakhir merasakan banjir. Saat belusukan, Pak Lurah ditemani oleh 2 ketua RW, yakni Bang Ahmad Daroji selaku Ketua RW 03 dan Pak Endang Susanto selaku Ketua RW 014. Banjir kemarin banjir. Banjir dari Jawa Barat. Aman berarti. Enggak, banjir terakhir kapan? Banjir di sini terakhir kapan? Oh, udah lama. Dari kali. Kalau dari kali udah lama, Pak. Terakhir Banjir lagi sekarang mah. terakhir kapan terakhir? Udah lama. Kemarin banjir hujan, banjir berkah. Kemarin banjir Hujan banget dari Tomberan. Kalau Tomberan. Tomberan Baru banjir. Oh, dari kali enggak. Oh, kali udah nggak ada lagi Ya, ya. lagi. Alhamdulillah. Ini ngapain? Kemarin banjir nggak? Banjiran. Kapan lagi kapan? Kapan banjir terakhir? Lama, tahun berapa lupa Pak? Udah 3 tahun yang lalu ya. Berapa tahun? Udah lama Pak. Udah lama banget ya. Alhamdulillah ya. Nggak banjir lagi ya. Semoga aman. Jangan. Iya, kata dia kemarin banjirnya kan. Ayo deh. Ya, Mas. Bu, mari ya, Bu. Aku. Dia sangat sedih, belum dapat lansianya gua kalau sedih banget. Orang masih muda begini manusia. Ini mau diapain ini nih? Ini buat Kalau matang nggak ini nanti nih? ini nggak makan tapi cuma belanja doang. Bu, nanya nih, banjir terakhir di sini yang dari kali kapan? Banjir terakhir Tahun berapa nih? tahun berapa? Terakhirnya nih lupa. Saya mah di atas sih. Sebelum Covid? Oh iya sebelum Sebelum Covid. Covid 2019, 2018. udah tahun kopi. Iya, lama banget kan? Aman ya sini ya? Sampai situ doang. Oh, iya, itu. Sekarang mah udah nggak kena. Nggak kena selama ada ini apa namanya tanggul. Selama tanggul mendingan. Kalau dulu kan Nah, ini, berapa sampai ini ada yang warga 15 ini tuh. 15. Cuma sampai atas waktu tahun berapa tuh? Tinggi. Sobat Jelajah Jakarta, meski wilayah Bidara Cina ini sudah tidak pernah merasakan banjir lagi, beberapa waktu lalu Pemprov DKI Jakarta pernah mewacanakan lagi melanjutkan normalisasi 17,5 km yang masih tersisa. Sebenarnya warga Bidara Cina tidak masalah program normalisasi dilanjutkan asal Saya mau, saya nomor 1 asal seimbang. Kalau Tapi- dibayar sesuai mau. Sobat Jelajah Jakarta, Tante Dona ini termasuk warga Bidara Cina yang sudah lama tinggal di wilayah ini dan kebetulan rumahnya terkena gusur jika program normalisasi dilanjutkan. Namun seperti kata Tante Dona, jika direlokasi ia menolak. Tapi kalau zaman dulu hanya dikasih di rumah susun suruh ngontrak lagi, satu-satu sudah ngontrak, terus uang masuk nggak ada, ya nggak mau lah. Tante Dona yang sudah tinggal di Bidara Cina sejak tahun 1974 ini merasa nyaman tinggal di wilayah ini. Meski beliau dan keluarga adalah umat Kristiani, namun toleransi di wilayah ini sangat luar biasa sekali. Tinggal di sini saya aman di sini. Nah, sebagai umat Kristiani saya udah tahu. Biar juga saya Kristen, berani saya nyomot kue dari masjid. Agama juga aman, walaupun katanya di sini ada ini, kita belum pernah terganggu. Bagus di sini, kalau itu saya bagus. Saya di sini tahun 74 saya ya, bagus.
Mengenai normalisasi, Pak Budi juga setuju jika dilanjutkan, sebab jika dinormalisasi, selain pasti tidak akan banjir lagi, pinggir Jalan Ciliwung bisa dibangun jalan raya atau jalan inspeksi yang bisa menjadi jalan akses mobil, sehingga bisa tembus sampai ke Jalan Dewi Sartika, bahkan sampai ke Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Dengar-dengar ya, mau dilanjutin, tahu kapan nggak tahu saya juga. Nggak banjir lagi sih, mudah-mudahan nggak banjir lagi. Ini aja udah ketahuan kan nggak banjir lagi. Emang enak sih kalau untuk jalan mobil gitu, biar seandainya kalau ada kebakaran gampang, mobil kebakaran jalan gitu. Sobat Jelajah Jakarta, apakah Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang masih tersisa sepanjang 17,5 km? Kita lihat saja perkembangannya ya Sobat Jelajah Jakarta. Toh Pak Presiden Joko Widodo sudah mentargetkan PJ Gubernur DKI Jakarta melakukan normalisasi 17,5 km harus kelar pada akhir tahun 2024 mendatang. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini. Melihat aktivitas teman-teman unit Al-Kalsudin SDA Jakarta Timur, lalu ikut belusukan dengan Pak Lurah Bidara Cina dan juga menjumpai sejumlah warga di Bidara Cina ini. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan Jelajah Jakarta sampai selesai. Support terus Jelajah Jakarta yang tidak lelah untuk mengeksplorasi sambil mendokumentasikan aktivitas teman-teman dari berbagai dinas DKI Jakarta dan juga menjumpai warga Jakarta. Jangan lupa selalu like, komen, dan share konten Jelajah Jakarta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.